Everywhere I go, bring the beatbox. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sobat Ambyar, kita hadirkan keluarga dari almarhumah Ustazah Taslima untuk mengenang kebaikan beliau almarhumah semasa hidup. Semoga tentu saja menjadi inspirasi bagi kita semua. Di pagi-pagi Ambyar, ini dia keluarga dari almarhumah. Ada sang anak dan juga cucu tercinta, Huda Fitra dan juga Ella. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan. Silakan boleh langsung duduk. Mas Huda Fitra dan juga Mbak Ella ya, silakan. Selamat pagi. Kami di sini tentu saja mengucapkan Terima kasih. turut berbelasungkawa atas kepergian almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang di pagi-pagi Ambyar. Jadi ini Mas Huda Fitra, cucu dari almarhumah. Ini Mbak Ella. Mbak Ella, saya anak angkatnya. Oh, anak angkatnya. Anak angkatnya yang diasuh sama beliau semenjak saya yatim. Dari usia berapa? Usia SMP. Jadi saya dari kecil sudah sama beliau. Beliau tuh istiqomah ngajinya. Jadi semasa saya kecil itu selalu ngajak saya. Jadi ceritanya dulu beliau mau ambil saya waktu kecil. Cuma sama mamah itu nggak boleh. Pas saya punya adik saya katanya kalau adik saya hidup, saya mau diambil sama beliau. Cuma adik saya meninggal kan, laki-laki, nggak jadi. Nah pas saya yatim, langsung dibawa sama dia ke rumah. Masya Allah ya. Bersama dengan almarhumah berarti punya kenangan yang luar biasa sekali. Tapi pasti Sobat Ambyar juga penasaran. Ini kita jelaskan sedikit bahwa di hari Kamis tersebut memang selalu diadakan setiap Kamis pengajian ya. Dari rumahnya di Kebagusan pergi ke daerah Tebet, di masjid tersebut memimpin pengajian. Kemudian ketika memimpin pengajian memang ada salah satu akun YouTube channel yang melakukan live streaming di acara pengajian tersebut. Kemudian saat memimpin pengajian tersebutlah almarhumah berpulang dengan begitu indahnya, Masya Allah ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah ada keluarga yang saat itu berada di tempat kejadian, di masjid tersebut? Enggak, karena kalau emak itu berangkat Manggilnya emak, ya? manggilnya emak kita, emak Haji. Berangkat itu sama teman-temannya, sama murid-muridnya semua. Jadi kita nggak pernah ada yang ikut karena saya ngajar, Mas Boleh Huda, pakai mic ya, maaf. Mas Huda kuliah. Ya ini, silakan. Ya, jadi gimana? Iya, nggak ada yang ikut di situ. Cuma ada keponakan juga satu ya, udah ya. Kak Nah itu Ustazah Masna ikut mendampingi emak. Cuma dia aja sama murid-muridnya. Berarti Huda Fitra dan Mbak Ella saat itu tidak ada di tempat kejadian. Yang memberitahu keluarga saat itu siapa Huda Fitra? Kalau Huda pakai, nggak usah pakai. Kalau udah nggak usah pakai mic ya, Mbak Ella aja. Gimana? Jadi untuk itu pada saat pagi itu beliau hanya pamit untuk jalan ngaji seperti biasa gitu. Jadi nggak ada keluhan sakit atau mungkin sebelumnya memang sakit? Tidak ada keluhan sama sekali. Tapi sekitar hari Selasa itu memang beliau hanya sakit kakinya biasa karena asam urat atau apa ya. Iya. Iya. Setelah itu tidak ada rasa sakit apapun gitu. Kami keluarga di hari Kamis itu masih ada di rumah pagi-pagi dan sekitar pukul 7 itu ada dari keponakannya Bu Masna itu menelpon ke keluarga katanya pingsan, awalnya pingsan. Oh, sempat pingsan Iya, sebelum acara pengajian. Saat pengajian, Katanya pingsan. menduganya pingsan saat itu ya. Pingsan. Lalu dibawa tadinya mau ke rumah sakit PON yang Cawang, akhirnya mungkin karena keadaan macet dibawa ke rumah sakit Tebet. Ketika dibawa rumah sakit itu kondisinya masih bernafas? Tidak. Masih hidup? Jadi kalau itu sama yang bawa semua itu di halaman masjid itu udah nggak ada. Oh, kalau menurut orang-orang itu di halaman masjid Cuma, sudah Tapi memang karena harus dibawa ke rumah memastikan, sakit iya, untuk memastikan. Iya betul. Iya. Lalu dibawa ke rumah sakit, lalu yang menghubungi adalah Ustazah Masna, keponakan yang saat itu mengikuti pengajian. Iya. Baik, kalau dari Huda Fitra sebagai seorang cucu, melihat sosok almarhumah, manggilnya nenek atau Emak juga. emak. Sosok emak itu seperti apa menurut sang cucu? Menurut saya sebagai cucu itu, saya cucu nomor 2 ya. Cucu nomor 2
Kebetulan saya juga yang dari tinggal di situ, dari almarhum kakek saya sakit stroke, saya juga tinggal di situ menemani beliau. Menurut saya beliau itu selalu istiqomah dalam beribadah. Setiap pagi jam 3 pagi itu udah selalu bangun, Udah siap-siap Udah untuk bangun. tahajud ya. siap sholat, Subhanallah. Ya. Itu rutin. iya, tadarus sampai salat subuh gitu, sampai pagi kadang berzikir sampai puluhan Sampai ribu sholat bahkan duha. ya, Masya Allah. sampai Iya. ketiduran gitu. Lanjut duha, Iya. sholat duha. Sholat duha ya. Subuhnya ke masjid. Kan kita sebelah kita Sebelah musola, musola. wakaf Iya, keluarga. wakaf keluarga. Jadi Mas selalu itu melakukan itu. Iya. Tapi apa yang diingat? Ibadah, pastilah ibadahnya sangat rutin, tidak pernah terlewat. Tapi dari sosok almarhumah, menurut Huda Fitra sebagai cucu, melihatnya sebagai sosok yang seperti apa? Sabarkah? Atau suka masakin? Beliau itu saya penyabar, penyayang juga kepada cucu-cucu semuanya. Kadang juga membuatkan suatu masakan gitu, masakan atau minuman es gitu buat keluarga di rumah, buat cucu-cucunya gitu. Kalau ada masak atau apa, kan dipanggil cucu, udah Heri, Nizam gitu, sini ke rumah gitu, kita makan bareng gitu. Segedang Lebaran pun kita juga makan bareng di rumah, selama buka puasa pun juga selalu bareng-bareng di rumah. Sukanya ngumpul ya? Iya, Dari kumpul-kumpul. anaknya almarhumah itu berapa ya Mbak? Satu Satu. Satu Cewek apa ibunya. cowok? Cewek. Oh, ada di mana beliaunya sekarang? Ada di rumah. Di rumah. Kita kan rumahnya berdekatan, nggak terlalu jauh. Mbak Ella sempat ada melihat atau barangkali anggota keluarga lainnya, ada firasat, Sebelumnya. barangkali sebelum kepergian almarhumah. Kalau saya itu setiap hari, saya kan udah pindah rumah ya semenjak saya menikah di bawah suami. Tapi saya sama beliau tuh tetap ke situ, namanya Mak. Huda yang menggantikan saya tinggal sama Mak. Nah itu 2 minggu sebelumnya itu kan saya setiap Sabtu Minggu ke rumahnya. Dia tuh banyak cerita gitu, banyak ngobrol. Terutama ngobrolin anak sama cucunya. Pas saya ingat sekarang itu kayaknya pesan-pesannya beliau tentang ini Huda sama semuanya. Pesan ke keponakannya semua. Saya dipesan sama Mak, lah yang akur ya gitu. Udah nggak ada orang tua semua nih, karena keluarga kita tinggal emak yang dituakan gitu. Nanti akur ya lah gitu. Ngalah, kalau itu ngalah aja kata dia gitu. Terus pesan sama ini, mau nikahin ini bilangnya. Terus pokoknya semua cucunya disayang, sama keponakan pun Mak semuanya sayang. Pasti. Huda sebagai seorang cucu yang melihat sosok yang sangat luar biasa sekali almarhumah, pelajaran apa yang Huda bisa ambil dari emak, nenek tercinta? Pelajaran yang bisa saya ambil sebagai cucu itu seorangnya penyabar, penyayang gitu. Dan selalu istiqomah dalam beribadah. Gitu. Contohnya seperti berzikir, bahkan setiap hari itu tidak terlewat sampai ribuan gitu. Dan juga beliau pun selalu memberikan apapun yang beliau punya kepada orang lain, baik itu orang yang dikenal, saudara, maupun hanya orang yang datang, dia minta bantuan tuh, insya Allah beliau selalu bantu. Ini kan belum genap seminggu kepergian dari almarhumah ya, dari Mbak Ella sendiri. Apa yang paling dirindukan dari sosok almarhumah, apalagi beliaulah yang menolong keadaan Mbak Ella beserta keluarga saat Mbak Ella masih kecil. Saya tuh banyak belajar ya sama beliau. Beliau itu nggak kenal sama orang yang nggak punya, sama guru-gurunya, guru-guru besar pengajiannya itu disamain semua. Tidak pernah Tidak pernah. membeda-bedakan. Mau yang meninggal itu orang biasa, orang nggak punya itu Mak selalu datang. Selalu, nggak pernah nggak datang. Sampai ke undangan juga begitu, semua Mak sama semua, disamain sama Mak, mau keponakan semua. Orang yang nggak ada kan, yang nggak ini juga, tetap Mak tuh baik sama orang semua. Itu yang Mak lakuin sampai akhir hayatnya. Saya itu sering sama Mak tuh dikasih apa sih, dititipin, dikasih makanan. Iya, Makanan selalu, setiap masak itu saya selalu dibawain. Dia mau Nggak masak, pelit makanan gitu ya. dia tuh mau masak apa aja ya Mbak, sama semua tuh dianterin gitu ke rumah. Kadang-kadang ke rumah tetangga ya, Iya. tetangga semua yang dibawa. Berbagi Berbagi rezeki, berkah yang luar biasa.
Tapi yang kita dengar katanya suka membagikan baju gamis juga ya untuk ibu-ibu Iya. di majelis taklim. Saya pernah kedatangan orang gitu, jadi dia cuma bilang gini, Maji itu bajunya bagus deh gitu. Mak suka, kata Mak gitu, Mak suka. Dikasih langsung. Saya sampai tanya, Mak itu kan bajunya baru gitu. Mak bilang gini, biarin nggak apa-apa gitu, kasih aja, suka. Kita tuh kalau kasih orang jangan yang kita nggak suka. Betul. Kita nggak suka, jangan dikasih orang, kata Mak. Soalnya dari kita aja nggak suka. Jadi setiap ada yang kayak gitu tuh Wow. pasti selalu dikasih. Itu yang saya belajar sama dia. Kemarin dimakamkan di hari Jumat ya? Hari Sabtu atau Kamis? Hari Kamis. Oh, saat meninggal langsung dimakamkan? Hari Kamis. Kamis. Pada asar. Pada asar dimakamkan ya, langsung dimakamkan berarti ya. Yang mengantarkan pasti banyak. Banyak banget, banyak sekali. Sampai yang di jalan raya juga semua. Saya itu ikut memandikan beliau, keluarga. Itu semua mau masuk ke dalam apa untuk ikut memandikannya ya udah. Coba kan karena kondisi itu cuma keluarga aja, itu mereka nggak mau keluar dari situ. Muridnya semua, tetangga semua ikut di dalamnya. Sampai kita belum mulai ya, sampai mereka belum keluar ya. Iya. Belum dimulai acara memandikannya karena mereka nggak mau keluar. Begitu mencintai Iya, almarhumah, luar biasa ya. Yang kita dengar juga bahwa beliau almarhumah punya buku doa sendiri yang ia tulis Iya. sendiri, betul. betul. Doa apa itu, Mbak? Itu yang biasa dibawa ya udah ya. Iya. Mak tuh tulis sendiri, disusun sama dia, difotokopi, dikasih ke murid-muridnya. Mak kan selalu ngajarin, bukan dia yang bisa, ya ndak? Iya. Harus semua tuh Harus bisa, semuanya bisa. kayak emak. Jadi setiap itu Tahu doanya apa? saya belum hafal banget ya. Itu banyak Kak. Kumpulan Satu doa ya. buku. Iya, satu buku dan itu Arab semua tulisannya. Dia itu kalau udah rusak nih, Mak lihat nih di pengajian muridnya ada yang jamaahnya tuh rusak. Itu dia yang fotokopi sendiri. Selalu dia yang berangkat ke fotokopiannya sendiri, Dikasihin dia lagi yang ke fotokopi dikasih lagi. Jadi dia suka lihat kalau dibuka itu dia suka ngomong, "Oh, yang ini lah ini nih udah rusak gitu." Mak berangkat sendiri. Yang fotokopi yang kasih sendiri. Itu bukunya. Luar biasa ya. Yang kita dengar kabar juga bahwa sekarang sedang membangun musola ya. Iya, benar. Di mana itu? Lagi direnovasi. Oh, lagi direnovasi di dekat rumah. Sebelahan. Sebelah Mak. almarhum. Iya. Itu yang biasa menggunakan beribadah di musola siapa aja udah biasa? Itu kan udah tanah wakaf, udah diberikan kepada masyarakat. Jadi seluruh jamaah lingkungan situ. Iya. Wow, rupanya kami pun sulit untuk mengungkapkan apa yang baru saja kita dengar, mengenang sosok yang sangat luar biasa sekali, suka berbagi, menjadi guru pengajian. Dengan kepergian yang Masya Allah tentu saja diinginkan oleh siapapun dengan cara yang begitu indah sekali. Dan kami yakin insya Allah husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk Huda, Fitra, dan Mbak Ella, kita yakin bahwa sosok almarhumah begitu banyak sekali memberikan pelajaran hidup. Huda sebagai seorang cucu, seandainya bisa berterima kasih kepada emak, Huda mau bilang apa sama emak? Ya, saya mau berterima kasih. Karena Mak juga udah mengajari banyak hal. Ketika saya mau pergi kemanapun, saya pamit, Mak, Mas mau pergi dulu, mau main. Jangan lupa sholat. Dimanapun, mau kayak gimana pun, tetap sholat. Gitu. Sama keluarga, sama Mas, sama adik, sama semuanya, tolong akur, jangan berantem. Gitu. Ada masalah apapun, selesain bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, jangan pakai marah-marah. Juga banyak terima kasih pada Mama itu udah selalu baik pada semua orang, baik itu keluarga maupun orang-orang lain jamaahnya. Seperti selalu setiap bulan Ramadan beliau selalu mencatat ibu-ibu yang selalu sholat taraweh dan subuh itu berjamaah tanpa absen satu hari pun. Di akhir Ramadan beliau
selalu memberikan baju Kasih gamis gitu Kasih hadiah. hadiah. Mau itu 10 orang, 20 orang ataupun lebih selalu beliau berikan. Luar biasa. Jadi hanya terima kasih yang bisa diungkapkan oleh Buddha ya. Mbak Ella, seandainya Mbak Ella bisa mengungkapkan isi hati kepada almarhumah, apa yang mau disampaikan dari Mbak Ella? Silakan. Saya cuma mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mak. Karena Mak udah mendidik saya, udah mengajarkan saya sholat dan mengaji dari yang tidak bisa sampai bisa. Dan saya sampai seperti sekarang. Saya terima kasih. Mak tidak pernah marah sama saya, tidak pernah menyuruh ini, tapi Mak mencontohkan. Selalu apa yang dia pingin sama saya, dia selalu mencontohkan. Dia nggak pernah marah-marah, lah sholat gini-gini, nggak pernah. Tapi emak selalu ngelaksanain di depan saya apa yang dia lakuin. Dia selalu mencontohkan, dia mengaji, dia hatamkan Quran bulan Ramadan itu sampai berkali-kali. Cuma pesan dia cuma satu, sholat aja. Sholat. Sekali lagi Mbak Ella dan juga Uda Fitra, kami turut berbelasungkawa. Yang pasti kita terlahir dengan cara yang sama tapi akan berpulang dengan cara yang berbeda-beda. Dan akan menjadi cara berpulang yang sangat indah ketika semua yang mengantarkan, semua yang kehilangan mengucapkan satu kalimat terakhir. Terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi.